Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Enggak, rasanya khusus hari ini saya rasanya ada tidak seperti biasanya, karena saya sebentar mau sharingkan sebuah firman yang rasanya cukup ini ya, cukup ekstrim, cukup berat. Firman yang akan membuka mata rohani kita melihat namanya gereja, ya, dan akan ada langkah-langkah yang akan Bapak Ibu digerakkan Tuhan untuk melihat keadaan di sekeliling kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kiranya tidak mengurangi sukacita. Halo semuanya, Bapak Agus, ada Ibu Magdalena, puji Tuhan yang di Facebook ini ramai banget, dan juga halo di TikTok, puji Tuhan. Sebelum saya akan memuji Tuhan, dan hari ini sampai merinding membaca kesaksian-kesaksian, ya, bagaimana kanker-kanker disembuhkan lewat doa. Mari Bapak Ibu terkasih, sama-sama kita yuk meramaikan live streaming hari ini dengan cara silakan di-share, di-like, di-posting ulang, dan di TikTok. Mana tap-tap layarnya? Puji Tuhan. Sama-sama kita meramaikan live ini sehingga banyak orang bergabung. Yang bergabung mereka boleh mengenal, tuh, merasakan siapa Tuhan Yesus. Biarlah Indonesia semua tahu siapa Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang sudah bergabung ini, wah rame banget. Ada di mana saja? Silakan di kolom komentar saling menyapa. Puji syukur, puji Tuhan. Ya, yang di TikTok makasih. Di tap-tap layarnya, di-share, dibagikan. Puji syukur, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin, amin, amin. Bapak Ibu yang terkasih, ya, apa kabar saudara hari ini? Kabarnya baik-baik kah? Amin. Puji syukur, terima kasih. Pastor juga kabarnya baik banget, sehat banget, terberkati. Dan senang sekali banyak yang
ikut dan juga boleh merasakan kebaikan Tuhan Yesus lewat pelayanan ini. Yang terberkati katakan amin, 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 amin. Puji syukur, puji Tuhan, Bapak Ibu terkasih, marilah saatnya saya akan sharingkan firman Tuhan di Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, 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 amin. Banyak mujizat yang terjadi dalam kehidupan saya. Bukan cuma kepada saya, kepada kita, tetapi kepada orang-orang yang di sekitar, di mana yang sama-sama melayani, ya. Nah, sekarang saya mau ajak saudara lihat firman Tuhan. Kiranya firman ini yang kita dengar membuka cakrawala pemikiran kita, tentu hati kita terbuka, benar-benar kita mempercayai firman Yesus itu nyata. 1-2 hari ini viral kembali video Pastor Andy Simon yang saat Geraha IHS tempat Pastor melayani longsor. Itu kejadiannya beberapa tahun yang lalu. Pastor memposting itu untuk jadi kesaksian bahwa sehancur-hancurnya dirimu ataupun sesulitnya engkau dalam melayani, membangun pekerjaan Tuhan, tetap setia, tak percaya, tak berdoa. Yang hancur seperti waktu pastor tertimpa tempat di mana pastor center melayani longsor waktu itu. Aduh, sampai karpet saja itu dilepas semuanya. Alat-alat musik itu masuk lumpur semuanya. Aduh, benar-benar deh. Tapi di sini saya memposting itu untuk jadi kesaksian bahwa hari ini tempat di mana Tuhan percaya pastor melayani sudah terbangun. Bukan karena proposal, bukan karena bantuan pemerintah, bukan karena bansos, tapi karena karya Tuhan lewat iman kepada Tuhan jadi kesaksian. Dan Geraha IHS Balikpapan hari ini jadi kesaksian banyak sekali orang, bukan Balikpapan, luar kota, bahkan sampai luar negeri. Kenapa? Yesus menyatakan kasih-Nya lewat pelayanan ini. Ya, dan banyak hal, kalau saya mau saksi, nanti saudara-saudara waktunya jam 7 kita mau kerja aktivitas. Tapi intinya adalah saudara-saudara harus ada di satu komunitas atau gereja atau persekutuan atau di mana saudara bertumbuh. Di situ harus ada kesaksian gitu. Harus ada kesaksian. Ya, kesaksian apakah itu? Nanti kita lihat sebentar Bible, apa kata firman Tuhan, pencerahan buat kita hari ini. Tapi dimanapun engkau berada, bergereja, berjemaat, perhatikan di sana. Ini yang saya ajak saudara membuka mata hatimu, mata batinmu. Di tempatmu hari ini, apakah masih ada kesaksian atau tidak ada? Masih melimpahkah syukur dengan segala kebaikan atau sudah kering dan keluh kesah? Perhatikan. Ya, perhatikan. Saya percaya semua gereja baik, semua gereja berkati. Tapi saudara mesti kedalamannya perhatikan. Di tempat saya berada, di gereja saya, di komunitas iman saya, apakah masih ada kesaksian? Kesaksian apakah itu? Entar kita baca. Tapi pastikan kesaksian itu membuat kita selalu bergairah. Contoh misalnya, saudara ke gereja hari Minggu, itu bukan untuk saudara minta-minta pengampunan.
Namun karena kita sudah diampuni, maka kita bergairah. Itu kesaksian kita. Saya ke gereja hari Minggu bukan untuk minta pengampunan, karena Tuhan Yesus sudah ampuni saya menjadi anaknya, menjadi miliknya. Saya ke gereja untuk berbakti, untuk memujinya. Ya, ini konsepnya. Mungkin agama lain ke tempat di mana dia beribadah untuk mohon pengampunan. Tapi yang saya dapatkan dan saya baca Alkitab dan saya amalkan bahwa orang Kristen itu oleh karena Tuhan Yesus pengorbanannya, kita diselamatkan, kita diampuni. Maka orang Kristen itu ke gereja hari Minggu itu seperti pesta, semarak. Makanya orang Kristen di gereja nyanyi. Ada yang mungkin mencibir, aneh loh, ibadah kok nyanyi melulu. Padahal susah, nyanyi aja. Karena kita mungkin susah ekonomi, susah pergumulan hidup, tapi kita bersyukur dan bersukacita, roh kita menari-nari, melompat-lompat, karena Tuhan baik. Kita ke gereja bukan mohon ampun, kita ke gereja karena sudah diampuni, karena kita bersukacita masuk gerbangnya dengan pujian. Padahal mungkin di luar sana ada pergumulan, tapi nggak urus, karena saya tahu satu hal yang pasti, kekekalanku Tuhan sudah jamin. Amin, amin. Baiklah, saya ngomong panjang lebar. Kita perlu lihat ayat-ayat suci firman Tuhan sebagai makanan rohani terbaik kita saat ini. Ibrani pasal 2. Yang pertama, Pastor aja lihat saudara-saudara. Ibrani pasal 2 ayat yang keempat. Ayo silakan dibuka, dilihat ya, di stabilo, dicatat, diingat. Ini yang pertama saya buka ya, Ibrani 2 ayat yang keempat. Firman Tuhan Yesus di sini, Tuhan sendiri meneguhkan kesaksian oleh tanda-tanda dan mujizat, berbagai pernyataan kekuasaannya dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagi. Saudara, ayat ini sebagai pembuka untuk kita menerobos sesuatu yang rohani dalam hidup kita. Tuhan itu mengaruniakan kesaksian untuk engkau saksikan. Dan barang siapa yang setia menyaksikan kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, karya Tuhan, Tuhan itu setia, dia akan menambahkannya. Pernyataan tentang kuasanya, dia bagi-bagi karunia Roh Kudus. Jadi singkatnya adalah, hidup ini perlu ada kesaksian. Gerejamu harus ada kesaksian. Komunitas imanmu bertumbuh, harus ada kesaksian. Tanpa kesaksian, maka kering. Mungkin berkata, pastor ini emangnya harus kesaksian. Bukan ukuran kesaksian, memang bukan itu yang utama. Tapi Tuhan bilang di sini bahwa Tuhan akan meneguhkan. Berarti imanmu terus akan dibuat on fire dengan kesaksian-kesaksian. Coba bandingkan aja. Ada orang yang punya kesaksian tiap hari on fire, tapi sama-sama satu iman. Tapi ada kesaksiannya, tiap hari menggerutu. Aduh,
Tuhan, ada nggak sih? Aduh, kok ini masalah nggak kelar-kelar. Jangankan mujizat yang pastor ini ceritakan itu setiap hari live stream ini. Kita saja kasihan ini nggak beres-beres. Kering! Ke gereja yuk! Aduh malas aku mau cari job Kering! Memang bukan berarti ikut Tuhan hanya mujizat aja. Memang saya setuju, tapi mujizat itu seringkali Tuhan pakai sebagai pintu hati orang terbuka datang kepadanya. Dan saya ceritakan ini, saya mengalaminya. Tuhan memberkati pelayanan ini dengan karunia-karunia Roh Kudus. Benar-benar Tuhan meneguhkan pelayanan live stream setiap hari dengan kesaksian-kesaksian nyata. Dan Tuhan masih mengaruniakan karunia Roh Kudus kepada saya dan setiap hamba Tuhan, setiap saudara yang percaya. Maka renungkan ini, di gerejamu sekarang engkau ada, saya beritahu itu gereja bagus, gereja baik, hamba Tuhan benar dipanggil Tuhan Yesus. Renungkan, apakah ada kesaksian? Baik, sekarang kita akan maju, ya. Kesaksian apa? Ya, kesaksian apa? Nanti kiranya emangnya harus kesembuhan? Bukan. Yang pertama tetap yang utama kesaksian itu harus berita Injil. Ya, berita Injil yang disaksikan tentang pengampunan dosa, tentang keselamatan, tentang bagaimana lepas dari tipu muslihat si jahat iblis dan teman-temannya. Itu yang pertama. Tapi kita juga harus membaca Injil bahwa kejahatan atau kadang orang bisa membungkus namanya jubah agamawi. Sekarang saya sudah lihat, ya, ini mulai masuk ini ngeri-ngeri sedap ini, ya. Kiranya saudara ngikutin, dan kalau merasa terberkati, silahkan di-share. Sekarang saya aja Bapak Ibu sekalian melihat Injil Matius 24, ayat 10 sampai dengan ayat 14. Ya, kita baca dulu ayat 14 deh, karena 14 ini lebih populer ayatnya. Ya, saudara siapkan Matius 24, ayat 10 sampai 14, tapi saya baca ayat 14 dulu. Ya, Matius 24, ayat 14. Ada tertulis firman Tuhan Yesus, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi yang kita mau saksikan adalah kesaksian apa? Yang pertama ini, Injil. Injil kerajaan. Kerajaan apa? Kerajaan sorga, bukan kerajaan dunia. Di kerajaan sorga, saya percaya ada stok jantung yang baru, ada stok ginjal yang baru, ada stok mata yang baru, ada stok usus, lever, prostat yang baru. Saya percaya, maka saya mengalami. Anda tidak percaya, ya up to you. Injil yang saya beritakan adalah Injil kerajaan sorga, yang di dalamnya ada stok organ-organ tubuh, karena Tuhanku sang pencipta.
Injil adalah kabar baik bagi pengampunan dosa, tapi menjadi kabar buruk bagi setan. Dan dia akan mempengaruhi manusia supaya tidak percaya Injil. Karena siapa yang percaya berita Injil, dalam Injil ada kuasa yang memerdekakan dari dosa, maka timus lihat iblis akan terbuka. Maka kabar buruk Injil bagi setan dan pengikutnya, atau orang-orang yang masih suka ikut kelakuan setan. Tapi kabar baik bagi orang-orang yang butuh dilepaskan. Udah capek banget ini, hidup begini, tertekan, terbelenggu, tersakitin, upah dosa, ya ini dalam kutuk turunan, sakit turunan, miskin turunan, susah turunan. Tuhan Yesus datang menawarkan hidup yang baru kepada engkau, supaya engkau terima hak waris hidup yang kekal, berkat turunan, sehat turunan. Amin. Injil adalah kabar baik. Yesus mati kayu salib supaya saudara hidup selama-lamanya. Iblis dikalahkan, tipu muslihat dihancurkan, kutuk diputuskan, darah Yesus berkuasa. Injil adalah berita tentang keselamatan. Tidak ada orang masuk ke surganya Bapa tanpa melalui Yesus. Inilah berita Injil, supaya saudara-saudara yang percaya olehnya, engkau tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka hari-hari ini banyak orang yang murtad, seperti yang kita akan lihat firman Tuhan mulai ayat 10. Ya, saya sekarang baca mulai 10, Matius 24 ayat 10. Banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ini menyinggung tentang orang beragama. Dan ayat-ayat suci firman ini, kalau kita mengkorelasikan dengan hari ini, kita akan melihat banyak orang yang berbungkus baju agama, tapi pesannya adalah kebencian. Atau mereka saling membenci, saling menuduh, saling menjelekkan, bahkan ada yang saling membunuh. Jangan sampai terhilang iman di dalam jubah agamawi. Mendingan kita menjadi orang biasa, tapi kita hidup di dalam tuntunan firman yang kita yakini, Alkitab. Daripada kita menjadi orang yang sok pintar, namanya aja sok pintar, beda dengan orang yang pintar beneran. Kalau sok pintar itu belum ada karyanya, hanya sok tahu. Tapi orang yang pintar beneran itu tidak sok, karena memang berilmu. Dan orang yang berilmu itu pasti akan menghindari namanya perdebatan, apalagi debat kusir. Kadang-kadang perdebatan itu meskipun diawali niatnya baik supaya orang menjadi percaya, orang menjadi paham.
Tapi ujungnya apa? Saling membenci. Hati-hati. Jangan pemicu-pemicu ini yang harusnya kesaksian kita membawa orang datang kepada Tuhan Yesus, akhirnya menjadi murtad dan saling menyerahkan dan saling membenci. Dan ini ya kejadiannya hari ini nyata. Ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Jadi nabi palsu itu ada dari dalam. Artinya orang yang punya karunia, punya jawatan, membelok, hatinya tebal, murtad dia, menjadi palsu. Jadi hati-hati. Yang palsu-palsu itu dikatakan nabi palsu, itu besar kemungkinan datang justru dari ordal. Apa pesan ordal? Orang dalam yang paham, yang mengerti, yang banyak belajar, yang menguasai materi, tapi akhirnya memilih untuk berbalik tidak percaya. Makanya hati-hati dengan teknologi. Terlalu pintar di manusia bahaya juga ini. Bisa-bisa dia hanya percaya diri, nggak percaya Tuhan, percaya sains. Makanya manusia itu kaya jangan terlalu. Kalau kaya terlalu kaya bisa sombong. Miskin jangan terlalu. Kalau terlalu miskin nanti bisa Tuhan dipermalukan. Tuhan ajar kita untuk naikkan doa Bapa kami. Di antaranya, berikanlah kami pada hari ini makanan secukupnya. Artinya apa? Orang percaya terpelihara setiap hari. Apa yang dia mau tercukupin. Pas mau menikah ada berkatnya. Pas nanti ini Imlek Imlekan mau bagi-bagi ampau ada berkatnya. Pas nanti, aduh anak saya kemarin sudah minta tanda tangan, jadi mau kuliah. Pas orang tua kita mau bayar kuliahan anaknya, ada berkatnya. Setiap hari Tuhan menjadi penyedia berkat bagi anak-anaknya. Amin. Tapi kita harus hati-hati bahwa di dalam agama sendiri, ya, ini saya bicara Alkitab, agama Kristen, akan muncul nabi-nabi palsu yang mana dikatakan visinya menyesatkan banyak orang. Ayat 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ayo, tanpa kesaksian, kasihmu menjadi dingin. Kalau sebabnya kesaksian toh, maka tiap hari saudara akan ngomong kesaksian toh. Begitupun kalau saudara punya masalah yang banyak, tiap hari ngomong masalah. Kalau saudara tiap hari misalnya rasa sakit, tiap hari ngomong apa? Obat, dokter, penyakit. Betul nggak? Waktu masih umur 20 aja, widih, penampilan baik. 30, 40, wanginya semerbak, harum. Masuk umur 50, kemana-mana bawa minyak angin. Ya, gosok sana,
gosok sini. Minyak angin sih nggak semua yang ekstrim baunya. Tapi kalau misalnya contoh minyak gosok itu, wis baunya itu kemana-mana gitu ya. Dulu masih segar, cantik, ganteng, wanita, bapak-bapak gitu ya. Pas sudah gitu, ngomongin sakit, ngomongin tua, ngomongin masalah, hari pakai daster nggak ganti-ganti. Kalau sudah punya kesaksian, maka tiap hari saudara-saudara kayak Pastor Andy, tiap hari bersaksi, bersaksi terus sampai Tuhan datang, yes, yes. Bersaksi terus sampai Tuhan datang, yes, yes. Bersaksi, bersaksi, oh bersaksi dan bersaksi, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Ada kesaksian. Kalau tiap hari hobimu hanya gosip di pasar, maka sepanjang hari engkau akan bawa gosip pasar. Kalau setiap hari engkau hanya kerjanya nongkrong sepanjang hari di kafe, hanya duduk-duduk minum kopi, maka ceritanya tentang kopi dan kafe. Tapi kalau saudara-saudara membaca Alkitab setiap pagi, maka hidupmu akan diwarnai, dipenuhi dengan kesaksian Injil, kesaksian kebaikan Tuhan, dan mujizat setiap hari akan terjadi selama kita menyembah Tuhan Yesus. Amin. Senang banget Bapak Ibu sekalian. Yes. Ya. Jangan seperti orang-orang yang kasihnya mulai dingin. Orang yang kasihnya mulai dingin, imannya mulai redup. Harusnya gaspol, menyala, kasih menyala. Kalau perlu tambah kompor gas. Biar menyala. Daripada kasih yang jadi dingin, apa? Akhirnya timbul, bertambah kedurhakaan. Dan juga apa? Kalah melulu. Aku tidak sanggup lagi. Lagunya berubah. Dulu lagunya jangan lelah. Sekarang aku tak sanggup lagi. Oh dodok, kasihan sekali. Maka kita harus bangkit. Dunia dan seisinya memang menawarkan banyak yang indah. Tapi semua itu kita harus ingat, umur kita bertambah bukan semakin muda, tapi semakin tua, artinya semakin berkurang jatah di dunia ini. Waktu masih muda, banyak maunya. Sudah umur kayak saya sekarang ini ya, puji Tuhan, sudah mau masuk 50 tahun, sudah mulai turun itu. Ya, saya ingat bahwa kita harus parkirkan kebahagiaan kita di sorga, bukan di dunia. Semua itu hanyalah sementara. Ya, pujian jangan lelah. Jangan lelah, harus terus kita bersemangat. Ketika rame-rame, terus bersemangat. Terus bersemangat. Amin. Ya. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Kembali Bapak Ibu terkasih, kita di sini saya ajar untuk peka, perhatikan orang-orang yang di mana saudara-saudara bergereja. Ya. Gereja itu tempatnya kasih Tuhan dinyatakan. Gereja itu seumpama bengkel reparasi. Yang direparasi hati manusia. Gereja itu seperti rumah sakit. Diobatin. Yang diobatin manusia dan segala perkara kelemahan sakit penyakitnya. Dan sebagainya Bapak Ibu yang terkasih. Tapi kita harus hati-hati yang namanya kepada pemuka-pemuka agama. Ya, kalau sebelum sampaikan ini, mungkin banyak orang yang hanya pakai kacamata kuda. Nggak mau tahu, yang penting pemuka agama, aku yes man aja sudah. Yes, yes aja. Hari ini sampaikan ayat-ayat firman kita baca. Saudara, jangan terus pakai kacamata kuda.
Maksudnya nggak mau tahu, hanya lihat saja. Yes, yes, yes. Nah, firman ini menjadi mirror, menjadi cermin kita. Ya, sekalipun dia namanya pemuka agama, kalau tanpa kesaksian, saudara pertimbangkan kembali. Maju sekarang Injil Markus ayat pasal 13 ya. Dua ayat di sini, Markus 13 ayat 9 sampai 10. Puji syukur, Markus 13 ayat 9 sampai 10 saya bacakan. Tetapi kamu ini, hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama. Kalau sudah bicara majelis, apalagi agama, wah ini pangkat tinggi. Tokoh agama, harusnya kan tentang kebaikan, tentang hidup kekal, namanya aja agama. Tentang pengampunan, tentang teladan hidup. Tapi di sini katakan, kamu akan dipukul. Ih, serem kali. Ada majelis agama yang tukang pukul. Lanjut. Di mana terjadi itu? Di rumah ibadat. Serem kali ya. Namanya majelis agama harusnya mengajarkan agama. Tapi di sini Alkitab mencatat kamu akan diserahkan oleh majelis agama untuk apa? Maksudnya kan didoakan atau dipulihkan atau dilayani. Ini apa? Dipukul di rumah ibadat. Serem kan? Dor. Makasih Fitria, bless you. Serem kan? Kamu akan dihadapkan kepada muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Ayat 10. Tetapi situasi-situasi yang sulit itu sekalipun dihadapi. Ayat 10 berkata, tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Jangan kasih kendor. Kalau di sekitar kita nggak mau maju, kita maju sendiri. Kalau tempat di mana engkau beribadah, engkau tidak dapat kesaksian-kesaksian, hidupmu kasih sama Tuhan jadi kesaksian Allah Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Ya. Bahkan kalau kita melihat di sini bagaimana kelakuan orang beragama yang Injil catat. Contoh dalam kita lihat berikutnya Markus 14 ayat 55. Dikatakan apa? Markus 14:55, imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus. Keren sih sebetulnya, cari kesaksian Yesus itu pasti luar biasa. Yang baik-baik, mau cari yang jelek-jelek tidak ada. Oke ya. Tapi di sini imam-imam kepala, bukan imam-imam biasa, kepala,
top leader, pemimpin. Malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian Yesus. Supaya apa? Untuk mereka jadi follower? Bukan. Supaya ia dapat dihukum mati. Hati-hati kau orang beragama, jubah agama, oknum beragama yang tidak ajarkan agama dengan benar, malah kau mencongkel-congkel aibnya orang lain atau mencari-cari salah umatmu yang kau layani. Nggak boleh begitu. Namanya manusia, sudah tercatat semua orang punya kelemahan, punya keterbatasan, punya kelalaian. Alkitab berkata semua orang sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi siapapun kalau dicari-cari pasti ada kekurangannya. Pemuka agama itu datang merangkul, mengayomi, mendoakan, menguatkan, menyirami dengan taburan-taburan ayat-ayat suci Alkitab, firman Tuhan. Jangan cari-cari aib orang, congkel-congkel masa lalu orang, jelek-jelekin orang. Jangan kau melayani atas dasar gosip. Kumpul, bawa gosipnya si gereja ini, bawa gosipnya si jemaat itu, bawa gosipnya orang yang kau layani. Jangan. Perhatikan, Yesus sudah memperingatkan akan hal-hal ini. Itu kelakuannya imam-imam kepala yang berjubah agama tapi tidak menghidupi agama. Kita harus memberi kesaksian tentang Yesus, tentang terang itu. Yesus berkata, kamu adalah terang. Berarti kita itu akan memberikan cahaya di kegelapan. Iya toh, saya sedang beritakan Injil toh, bukan tentang kesembuhan only kan, tetapi tentang terang yang sejati, Yesus yang saya beritakan. Tercatat di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Silakan saudara ketik rame-rame ayat-ayat ini. Ini tentang kesaksian terang itu. Yohanes 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Ada tertulis firman Tuhan Yesus. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Siapa ia? Yohanes. Yohanes Pembaptis. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Yang dia beritakan tentang terang siapa? Yesus. Ayat 8. Ia bukan terang itu. Yohanes bukan terang itu. Tapi dia menyaksikan tentang terang yang sesungguhnya. Tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Hari ini saudara sebagai orang percaya harus punya kesaksian. Harus bersaksi. Hidupmu adalah penyembahan. Hidupmu adalah kesaksian. Karena kesaksian hidup kita adalah ibadah yang hidup. Dan ibadah yang hidup itu adalah penyembahan di hadapan Tuhan. Penyembahan tidak harus 2 jam di gereja. Puji syukur bersama-sama hari Minggu atau hari Sabat berkumpul, Tuhan dimuliakan. Tapi setiap hari hidupmu adalah ibadah. Ibadah adalah penyembahan di dalam kehidupan real setiap hari. Supaya apa?
lewat kesaksian kita, hidup kita yang nyata, orang-orang bisa melihat Tuhan. Mungkin saudara kayak Pastor Andy, tidak pintar teologi, tidak sekolah tinggi, tidak pintar bagaimana susun khotbah dengan rapi seperti pakar-pakar yang merasa jago-jago semua itu. Nah, tapi hidup kita ini dibaca oleh orang, kasihmu, perbuatan baikmu, keramahanmu, teladanmu, itu dibaca. Dan nanti waktu kita meninggal, biarlah setiap orang akan bersaksi, Andi Simon itu hamba Tuhan yang baik. Andi Simon semasa hidupnya aku bersaksi, dia orang yang benar, dia orang yang baik, dia rendah hati. Amin. Demikian pun saudara, nanti waktu meninggal, dibaca kesaksianmu, orang ini orang yang baik, selama hidupnya dia berbuah, selama hidupnya dia banyak sekali menutup aib orang lain. Aduh, keren sekali. Ya, nggak boleh ngomong aib orang lain, apalagi orangnya kasih yang sudah meninggal. Jangan. Ya, punya perasaan dong. Ya, saya akhiri renungan hari ini 2 ayat ya. Satu lagi, 3 Yohanes 1 ayat 3 dan ayat yang ke-6. Ya, silakan saudara ketik nanti di Stabilo ya. 3 Yohanes 1 ayat 3 dan ayat yang ke-6. Saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian, habis ini kita akan berdoa. 3 Yohanes 1 ayat 3. Ada tertulis firman Tuhan Yesus, sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang, dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Lihat toh, kesaksian itu perlu. Tuhan akan meneguhkan kesaksian-kesaksian kita dengan karunia Roh Kudus. Orang akan melihat kesaksian hidup kita. Kekristenan itu kasih, dan kasih itu dirasakan, bukan hanya lip service atau hanya omong-omong. Biarlah kita sebagai hamba Tuhan, saudara pendeta, pastor, romo, pater, suster, penginjil, rasul, gembala, apapun jawatan Tuhan kasih karunia, saya syukuri, Anda syukuri. Berbuahlah sampai orang-orang bisa berkata dan memberi kesaksian hidupmu dalam kebenaran. Tercatat dalam firman Tuhan, mereka memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Ini kerinduan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong. Sebab memang saya, engkau, kita orang percaya hidup dalam kebenaran. Ayat 6. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Yes. Maka orang Kristen, khususnya saya bicara pemimpin-pemimpin nih, pemimpin agama nih, ya secara umum, khususnya pemimpin agama Kristen nih, jangan kau pelit-pelit. Ya, bagaimana umat atau orang atau masyarakat menilaimu? Memang kita melayani bukan untuk dinilai orang, tapi buah itu akan dirasakan. Biar setiap kita pelayanan sebagai orang Kristen, apalagi hamba Tuhan, apalagi tokoh agama, orang akan bersaksi tentang kasih-Mu di hadapan banyak orang, khususnya di hadapan jemaat. Baik benar perbuatanmu, jikalau
Engkau menolong mereka dalam perjalanan. Artinya kau sering tolong-tolong orang dengan suatu cara yang berkenan kepada Tuhan. Kira renungan ini, firman yang saya sharing ini, serta kesaksian-kesaksian menolong kita semuanya hidup dengan cara seperti apa yang Tuhan tuntun, dan semua hidup kita menjadi mesbah yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus yang memberkati. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Yes, haleluya. Sabda firman-Mu, oh on fire. Saya menyampaikan, membaca Alkitab, dan sharingkan apa yang saya dapatkan. Tuhan tolong kami semua ini menjadi haus dan lapar terus, dan bersemangat menyala gaspol untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Yes, buat kami candu, hati kami rindu senantiasa dengar firman-Mu dan lebih melakukan firman-Mu, menghidupinya. Terberkati banget setiap engkau sudah dengar firman Tuhan, dan tersembuhkan engkau dari segala kelemahan, sakit penyakit, dan pergumulan-pergumulanmu. Disembuhkan, dipulihkan, diampuni, dan diangkat derajat hidupmu sama Tuhan Yesusku. Angkat tanganmu dan berkata, saya terima. Yes! Hamba Tuhan berdoa buat saudara-saudara. Doa hamba Tuhan, Tuhan memberkati. Amin. Ya, ada istilah kata Bapak Ibu sekalian, ya, ini sepertinya just kidding, tapi saudara-saudara, ini sebuah rema saya dapatkan. Ada singkatan namanya pendeta, disingkat itu PDT. Ya, saya punya singkatan PDT ini, kepanjangannya apa? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak sih apa kepanjangannya PDT yang Pastor ini dapatkan? Mau tahu nggak? Kalau mau, ketik mau. Ini bukan GR, tapi hanya rema. PDT kan orang biasa bilang pendeta, tapi saya punya satu rema. PDT itu adalah, saya punya kepanjangannya. P, pembawa. D, doa. T, terbaik. Yeay. Ini bukan GR loh, hanya sebuah rema bahwa pendeta-pendeta di mana engkau digembalakan jemaat, kalau engkau butuh bantuan doa, datang ke pendetamu. Karena pendeta, saya sebut istilah kepanjangan dari PDT, pembawa doa terbaik. Jadi kalau saudara ada pergumulan, sudah doa-doa, dan butuh ditopang dalam doa, datang ke pendetamu. Karena pendeta, kasih tahu kepada mereka, atau saudara buat status, atau ketik rame-rame, pendeta, Pastor yang dapat remanya adalah pembawa doa terbaik. Jadi nggak ada salah kalau umat jemaat digembalakan di mana, Pak Pendeta bantu doa. Kata Pastor Randy, pendeta disilakan pembawa doa terbaik. Yeay, nggak mustahil. Saya bersaksi banyak doa-doa Tuhan jawab, saudara saksinya. Ya, di Tuhan lewat tadi sapaan, sharing, dan ucapan kalimat doa, kiranya saudara semuanya sehat selalu ya, panjang umur, dan juga setia sama Tuhan Yesus. Terberkati, katakan amin. Baik, Bapak Ibu terkasih, puji syukur. Sekarang saya ajak saudara-saudara yang mau diberkati air minumnya sama minyaknya, silahkan bisa Bapak Ibu pegang saat ini.
Puji syukur, puji Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih buat urapan-Mu saat ini Tuhan. Kami masih merasakan urapan Tuhan bekerja di tengah-tengah live streaming ini. Puji syukur, puji Tuhan. Kami mohon kepada Tuhan Yesus berkat untuk air minum serta minyak oles ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, ucapan berkat dalam nama Tuhan Yesus. Air minum dan minyak oles ini diberkati. Puji syukur, sudah diberkati air dan minyak. Bapak Ibu silakan pakai dan jadi berkat untuk orang lain, atau untuk dirimu, atau untuk anak-anakmu. Puji syukur. Airnya, saya mau minum. Saudara mau minum? Silahkan. Tos. Jadi berkat, semua sehat. Saya juga diberkati tubuh yang sehat untuk tetap setia melihat Tuhan Yesus. Kristianti, bless you. Mari kita minum. Mari kita. Dar. Puji syukur, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, angkat tangan saudara-saudara. Kita akan doa berkat. Dengan tangan yang terangkat, puji dan syukur, kami mohon berkat daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati kami lewat doa hamba Tuhan ini. Bapak Ibu yang terkasih, dengan tangan yang terangkat, kita semua siap masuk di hari yang baru dengan perlindungan dari Tuhan Yesus, dengan penyertaan daripadanya dan kuat kuasa serta berkat-berkatnya yang menyertai kita senantiasa. Tubuhmu semua sehat, anak-anakmu sehat, diberkati juga pekerjaan ataupun tes ataupun ujian ataupun sekolah studi anak-anak kita semuanya. Dan juga diberkatilah Bapak Ibu, khususnya tokoh-tokoh agama, hamba-hamba Tuhan, para pendeta, pastor, romo, pater, dan semua melayani Injil, penginjil, rasul, dan semua guru-guru Injil, agama Kristen semuanya. Orang-orang yang melayani ladang Tuhan di dalam misi dan semuanya. Jadilah saksi. Karena bagi kita yang bersaksi, Tuhan mengaruniakan karunia Roh Kudus kepada setiap kita. Buat hidupmu dan keluargamu, hari bahkan sampai selama-lamanya tetap setia sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu. Kami terima saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, saya materaikan doa berkat ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Makasih banget ya yang udah bersama-sama ikut live streaming ini. Secara khusus makasih yang sudah temani Pastor ini sampai selesai. Hore, Mora Batik. Pesta dikasih paus, puji Tuhan. Terima kasih semuanya. Udah ya, Pastor mau close ya. Masuklah di hari yang baru. Sehat-sehat senantiasa. Ingat, jadi saksi.
Dan perhatikan, di mana engkau bergereja, gerejamu itu harus ada kesaksian. Kesaksian apa? Injil. Kesaksian apa? Tentang terang, tentang kasih, dan juga kesaksian kesembuhan. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan sertai sampai selama-lamanya. Oke, satu pujian yang direquest banyak orang, yaitu segala perkara, menghantar kita masuk di hari yang baru. Nova Nenggolan Horas, pujian ini terberkati. Boleh deh di share. Saudara, share sekarang, pastor siapkan. Ya, puji syukur. Mana share-nya? Yang mau dengar pujian segala perkara, pujian penguatan buat setiap kita, silakan di share. Pujian ini mengantar masuk di hari yang baru. Habis ini pastor akan close ya. Sampai ketemu lagi di pelayanan berikutnya. Yes. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus, terima kasih banget buat kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu. Kami ada untuk melayani dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanmu, tak pernah Dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Yes. Segala perkara dapat ku tanggung. Glory di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Yesus setia. Kami angkatan kami Tuhan dan berserah kepadamu Tuhan, segala perkara Engkau menangkan dalam Yesus. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja.
segala perkara Tuhan bekerja untuk kebaikan kita semuanya. Amin. Amin. Dadah semuanya. Yeay. Dadah. Kiss bye. Door. Bless you. Closing. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.